Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrin Karima. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, teman-teman, di sini saya mau menresensi buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis, karya dari Franzen J. Dalam buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis, di situ kita bisa tahu mengenai tentang berbagai seluk-beluk bagaimana di situ kita bisa hidup minimalis, yaitu bisa dengan pola pikir dan juga kiat-kiat berbagai cara hidup minimalis. Baik teman-teman, di sini saya akan memulai resensi saya pada sebuah buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis, yaitu ciptaan dari Franzen J. Kemudian penerbitnya yaitu bernama Nisa Sinandia Putri, penerbit yaitu Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit tahun 2018, judul buku yaitu sekitar 216 halaman. Kemudian dari buku Seni Hidup Minimalis karya Franzen J dikatakan bahwa ada 3 kategori barang, yaitu ada barang fungsional, yaitu barang yang disitu memang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti handuk, baju, kemudian tas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada barang dekoratif. Barang dekoratif ini yaitu seperti vas bunga, sofa, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada barang emosional. Barang emosional ini bisa seperti barang-barang antik peninggalan orang tua atau peninggalan kakek, seperti gelas antik atau memang di situ motor antik peninggalan ayah dan lain-lain. Kemudian ada juga 4 bagian di dalam buku ini. Yang pertama yaitu bagian tentang membentuk pola pikir minimalis. Kemudian yang kedua yaitu bagian tentang kiat-kiat memulai hidup minimalis dengan metode streamline. Dan bagian ketiga yaitu membahas tentang mengatur ruangan agar tidak penuh dengan barang. Dan yang terakhir, bagian keempat adalah bagaimana cara hidup minimalis dan manfaatnya untuk kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, kita harus bisa memilah dan memilih ketiga hal ini. Semua barang harus kita pertanyakan kembali. Jika tidak ada nilai dari ketiga hal tersebut, maka lebih baik dibuang saja. Namun, ingat, agar barang itu berguna adalah barang itu kita gunakan. Kebiasaan yang sering salah itu kita banyak sekali mempunyai barang yang di situ bisa berguna tetapi tidak kita gunakan. Nah, teman-teman, dengan membaca buku ini, yaitu buku Seni Hidup Minimalis, ini bisa memberikan kita pandangan baru mengenai gaya hidup kita. Nah, buku ini juga mengajarkan kita untuk hidup lebih bahagia dan menjaga alam dengan memiliki sedikit barang. Apalagi bagi kita yang masih suka belanja impulsif tanpa memperhatikan itu. Itu tuh sebenarnya kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Nah, jadi selain itu, buku ini juga memberikan tips-tips yang di situ bisa membuat kita agar tidak tergoda untuk sering belanja barang baru tapi masih menimbun barang yang lama. Buku ini juga cocok untuk dibaca segala umur dan menjadi bacaan untuk anggota keluarga. Baik teman-teman, keunggulan dari buku Seni Hidup Minimalis karya Franzen J ini yaitu yang pertama dari tampilan fisik. Dari segi tampilan fisiknya, buku ini memang patut kita acungi jempol karena covernya ini memakai kombinasi warna yang bagus, yaitu antara warna kuning dan warna netral, yaitu hitam dan putih, sehingga membuat kesan yang sangat mencolok dan menarik para pembaca. Apalagi di dalam buku itu, maksudnya di covernya saja, di covernya itu tidak banyak ornamen-ornamen pengganggu di sampul depan maupun di sampul belakang, sehingga dari situ sudah cukup mewakili orang minimalis, hanya dari covernya itu sudah terlihat gitu. Terus kemudian buku ini juga mengajarkan step by step menjadi orang minimalis, tidak seperti buku lain. Buku lain tuh kan kadang langsung ke poin. Nah, berbeda dengan buku ini. Buku ini itu akan menggiring kita dari titik paling bawah
yaitu mindset orang minimalis. Kemudian dari mindset minimalis kita akan digiring lagi dengan konsep-konsep dasar minimalis dan sampai pada akhirnya menjadi orang minimalis seutuhnya. Kemudian, kekurangan di dalam buku ini, buku Seni Hidup Minimalis, menurut saya yaitu kurang di dalam buku ini adalah pada bab trackernya, yang mana saya rasa sedikit memaksakan saat menjelaskan tentang dampak gaya hidup minimalis pada masyarakat dan alam. Meskipun premis-premisnya masih dapat diterima dan logis, tapi tidak tahu mengapa di sini saya kurang begitu. Dan pembahasan terkait dampak pada masyarakat dan alam yang ada di dalam buku ini juga menurut saya di sini kurang pas dan menjadikan buku ini sedikit kehilangan fokusnya. Dan di dalam membahas secara berbenah masing-masing ruangan juga menurut saya di sini agak monoton. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja opini dari saya menurut buku yang saya baca, yaitu buku Seni Hidup Minimalis. Nah, secara umum buku ini sangat cocok untuk dibaca untuk kalangan-kalangan yang di situ memang menyukai hal-hal yang estetik, yang minimalis, dan yang ingin seperti itu bisa untuk membaca buku tersebut. Baik, itu saja dari saya. Saya sharing Karima dari Prodi Akuntansi Syariah. Minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam saya mereview buku Seni Hidup Minimalis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.